Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 kesehatan mental akan mempresentasikan hasil diskusi proposal program kesehatan mental kami. Adapun anggota kelompok kami yakni yang pertama ada Rahmat Fikih Fazikri, yang kedua ada Natasha Syahila, yang ketiga ada Yora Elsa Syahputri, yang keempat ada saya sendiri, ada Ambun Suri, yang kelima ada Anissa Mutia, yang keenam ada Kanasta Laila Husna, dan yang ketujuh ada Laili Muslim. Baiklah, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Leli. Kepada Leli disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan proposal hasil diskusi kami. Jadi, ringkasan proposal kami ini dengan meningkatnya penggunaan media sosial, banyak dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa yang merasakan insecure dikarenakan melihat postingan orang lain di media sosial. Untuk itu, diperlukan alarm atau sebagai pengingat untuk semua kalangan masyarakat akan pentingnya kesadaran untuk mencintai diri sendiri atau self-love, sehingga dapat menurunkan perasaan insecure. Adapun usaha yang dapat dilakukan adalah dengan membuat akun sosial media yang memposting segala sesuatu mengenai self-love. Melalui media sosial, orang-orang akan lebih tertarik melihatnya karena sudah terbiasa akan hal tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesadaran mencintai diri sendiri dapat tercapai. Next slide. Dan selanjutnya yaitu analisis situasi. Jadi istilah love yourself atau self-love memiliki kesamaan makna, yaitu tentang cara kita menerima dan mencintai diri kita sendiri. Self-love dapat diartikan sebagai sebuah kondisi ketika kita dapat mengapresiasi diri sendiri di saat kita mampu bertindak ke arah yang mendukung perkembangan fisik, psikologis, dan spiritual. Dimulai dengan menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, mencintai dan menyayangi diri sendiri, lebih fokus terhadap tujuan hidup yang dimiliki, serta puas terhadap hidup kita sendiri melalui usaha yang telah dilakukan. Dan menurut psikolog Deborah, self-love adalah keadaan apresiasi terhadap diri sendiri yang bersifat dinamis dan tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, dan spiritual, sehingga menjadikan kita menjadi lebih dewasa. Dari pengertian dari para ahli sebelumnya yang telah saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa self-love atau love yourself merupakan suatu keadaan di mana kita sebagai individu dapat menerima segala aspek yang ada dalam diri kita sendiri, dan dari aspek negatif ataupun positif, dan dari apa yang terlihat dan ataupun tidak terlihat. Oleh karena itu, kita dapat menunjukkannya dengan memberikan apresiasi terhadap diri kita sendiri atas apa yang telah kita lakukan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Nada sebagai moderator. Baiklah, terima kasih kepada Leli. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yora. Kepada Yora disilahkan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kurangnya self-love ini yang dimiliki individu akan menimbulkan banyak sekali permasalahan pada diri individu yang bersangkutan. Salah satunya adalah munculnya perasaan insecure. Insecure atau rasa tidak percaya diri ini merupakan salah satu problem dalam dunia kesehatan mental yang juga perlu untuk mendapat penanganan serius. Nah, jika hal ini terus dibiarkan, maka akan berdampak buruk bagi keadaan psikologis dan juga serta hubungan sosial yang dimiliki oleh individu tersebut. Sehingga untuk menghilangkan rasa insecure ini dengan secara perlahan-lahan, kita harus mulai untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, selanjutnya itu manfaat dari self-love. Nah, salah satu manfaat dari self-love ini yaitu mengurangi stres dan juga kecemasan, mendapatkan kepuasan hidup, mengembangkan gaya hidup yang lebih sehat, belajar untuk menghadapi kesulitan yang dihadapi, mengembangkan harga diri yang sehat, dan juga memiliki motivasi yang lebih kuat. Nah, cara untuk membangun self-love ini dalam diri kita yaitu yang pertama, kita harus memperoleh self-esteem terlebih dahulu. Lalu adanya pengakuan diri, afirmasi, dan berkata benar dan juga apa adanya. Menulis rutinitas sehari-hari, berhubungan dengan orang yang menerima kita apa adanya, berlatih untuk bersyukur, berlatih untuk memberikan kasih sayang dan memaafkan orang lain, belajar untuk menertawakan diri, dan juga berlatih menolong orang lain. Sekian saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Yora. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vicky. Kepada Vicky, silakan. Baik, dari berbagai macam latar belakang dan juga rumusan awal yang telah kami ketahui, maka diperoleh berbagai macam bentuk rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari kegiatan yang akan kami lakukan. Pertama itu terdapat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan self-love. Yang kedua, apa saja manfaat dari self-love. Dan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan self-love. Serta yang keempat, apa kaitan self-love dengan penurunan insecurity. Nah, selanjutnya, tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini. Nah, yang pertama itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan self-love. Yang kedua, menjabarkan manfaat dari self-love. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana cara meningkatkan self-love. Yang keempat, menjelaskan kaitan self-love dengan penurunan insecurity. Dan selanjutnya, manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama, ada manfaat dari segi pelaksanaan kegiatan. Yaitu bagi kami sendiri, pelaksanaan kegiatan ini ataupun proyek ini bermanfaat untuk memenuhi tugas akhir semester serta mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan di Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan juga dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat umum. Nah, bagi masyarakat umum, kegiatan ini dapat mengubah informasi terkait pentingnya kesadaran untuk mencintai diri sendiri atau self-love, sehingga dapat mengurangi rasa insecurity dalam diri seorang individu. Selanjutnya, terdapat beberapa kerangka pemecahan masalah sejak awal perumusan masalah yang kami lakukan, yaitu terdapat proses persiapan di mana hal-hal ini dilengkapi seperti proses perencanaan awal, dan diskusi awal, dan lain sebagainya. Setelah diskusi tersebut, lakukanlah studi pendahuluan, baik itu studi literatur ataupun berbagai macam bentuk studi lainnya untuk mendapatkan berbagai macam bentuk informasi terkait dengan self-love ini sendiri. Yang ketiga ada analisis situasi, yang keempat ada rumusan masalah, menjelaskan rumusan masalah apa saja yang dapat dibentuk dari berbagai macam bentuk latar belakang yang telah kami rumuskan. Nah, selanjutnya kelima ada menentukan tujuan dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya yang keenam ada melaksanakan ataupun mendiskusikan metode pelaksanaan dari kegiatan ini, yaitu menentukan apa kriteria keberhasilan yang dapat diraih ataupun sebagai indikator keberhasilan apabila kami melakukan kegiatan ini. Selanjutnya merumuskan berbagai macam bentuk pelaksanaan kegiatan, dan yang selanjutnya merumuskan apa media serta sasaran peserta dari kegiatan ini. Nah, setelah dilakukan beberapa pelaksanaan kegiatan di atas, akhirnya kami akan melakukan evaluasi terkait dengan seluruh kegiatan ini. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Vicky. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Kepada Tasya, disilakan. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Pelaksanaan proyek ini dilakukan melalui Instagram @rapis_1 dengan memposting poster, caption, snapgram, dan Instagram live yang telah disesuaikan timelinenya. Untuk setiap minggunya akan diposting poster dan caption yang akan dikemas secara menarik dengan bahasan yang singkat di snapgram. Adapun Instagram Live akan dilaksanakan sekali setiap bulannya bersama narasumber yang paham akan pentingnya self-love untuk diri sendiri. Dalam melakukan pembumingan proyek ini, setiap co-founder akan merepost postingan dari akun Instagram official proyek ini ke setiap akun media sosial yang dimilikinya. Setiap postingannya juga akan dibuat broadcast sehingga dapat dibagikan ke grup media sosial lainnya. Tak lupa pula membuat poster pengumuman pelaksanaan Instagram Live setiap bulannya untuk menarik banyak penonton. Selanjutnya adalah sasaran peserta proyek ini, yaitu pengguna sosial media Instagram. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Tasya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Muti. Pada Muti, disilakan. Baik, terima kasih kepada Nada.
Untuk bagian selanjutnya, yaitu evaluasi dari kriteria keberhasilan, akan saya jelaskan. Jadi, evaluasi dari kriteria keberhasilan program yang kami rencanakan ini, di antara lainnya adalah berhasil memposting poster atau materi tentang self-love seminggu sekali, berdasarkan timeline atau rencana yang sudah kami rencanakan, kemudian berhasil mengadakan Instagram Live sebulan sekali dengan narasumber yang telah kami undang, yang tentunya juga mengerti materi tentang self-love. Lalu yang ketiga, keberhasilan program ini dapat dinilai pula dari semakin banyaknya orang yang mencintai diri sendiri dengan dilihatnya feedback positif dari akun Instagram ini. Baik itu seperti komen positif dari mereka, atau mungkin feedback mereka ingin request materi seperti apa untuk selanjutnya, dan sebagainya. Lalu untuk yang terakhir, hal ini dapat dilihat dari jumlah like dan komentar di setiap postingan, jumlah penonton pada setiap Instagram Live, dan jumlah pengunjung akun Instagram tiap minggunya yang akan kami pantau terus. Kemudian untuk bagian selanjutnya adalah persiapan. Kegiatan ini direncanakan akan dimulai pada Senin 21 Desember 2020. Persiapan pertama yang dilakukan adalah membuat akun Instagram. Kemudian kami, masing-masing anggota akan mempromosikan akun tersebut, membagi tugas seperti siapa yang membuat poster dengan ide poster tersebut per masing-masing tanggal post feed di Instagram, mempersiapkan topik dan bagaimana isi acara untuk live di Instagram setiap 1 kali sebulan. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kanasta. Pada Tata dijelaskan. Baiklah, selanjutnya Tata menjelaskan terkait peserta serta tempat kegiatan. Jadi peserta dari kegiatan ini adalah seluruh pengguna sosial media Instagram. Kemudian tempat kegiatannya adalah media sosial Instagram sendiri, yaitu di akun @trapiswan. Jadi nama akun ini sendiri kami ambil dari sebuah nama bintang yang namanya Trapiswan. Jadi filosofinya ini merupakan sebuah bintang yang kecil dan redup di antara banyak bintang di angkasa. Jadi meskipun di luar sana banyak orang yang lebih bersinar seperti matahari ataupun bintang lain, dan kadangkala kita merasa seperti Trapiswan ini, tetapi kita tetaplah sebuah bintang. Kita harus sadar akan itu. Jadi cintailah diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu tahapan kegiatan. Jadi dalam tahapan kegiatan ini, pertama, pada Senin 21 Desember 2020, kami akan melaunching akun Instagram Trapiswan sendiri. Kemudian, seminggu sekali, kami akan memposting poster, caption, serta snapgram. Dan sebulan sekali, kami akan melakukan live Instagram. Untuk timeline-nya sendiri, dapat dilihat itu dimulai dari tanggal 21 Desember 2020, kemudian lanjut ke tanggal 26 Desember 2020, di mana mulai memposting poster, caption, dan snapgram. Dan pada tanggal 16 Januari, kita akan melakukan Instagram Live untuk pertama kalinya. Kemudian, pada tanggal 23 Januari 2021, lanjut lagi posting caption, poster, dan snapgram. Jadi ini tuh rancangan untuk sebulan pertama dari kegiatan kami. Dan ini insya Allah akan dilaksanakan secara konsisten setiap bulannya. Baik, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil presentasi kami mengenai proyek yang insya Allah akan kami lakukan. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.